di pesantren bagaikan katak dalam tempurung. Akhirnya ketika Keluar. bagaikan burung yang keluar dari sangkarnya, akhirnya terbang kemana-mana, tak tahu arah. Nah itu yang kemudian banyak yang terjadi. Iya ya. Akhirnya diseret ke sini, Ikut. diseret ke sini ya ikut. Akhirnya banyak juga yang menjadi ekstremis, banyak juga yang menjadi salah satu organisasi yang kemarin dibubarkan, itu ormas yang dibubarkan. Selamat datang di channel Madrasah Digital bersama saya Dante, dan kali ini saya kehadiran salah satu teman lama, teman dari SMA gitu ya, teman di pondok. Di Bandung. Beliau ini sekarang apa ya, di kampus ya, ngajar. Bantu-bantu ngajar di kampus Mas. Ngajar. Ya, dia ini orang Malang teman-teman. Mungkin sebagian udah kenal ya, circle kita kenal, tapi biar lebih ini aja, aku perkenalkan. Namamu siapa sih? Nama saya lengkapnya Muhammad Husni Tamrin. Uci. Tapi dipanggil Orang-orang lebih akrab manggilnya Uci. Uci. Kalau di Malang dipanggil Uci juga. Di Malang juga dipanggil Sama Uci. berarti panggilan di SMA di pondok dulu. Sama. Nah, ini Uci ini adalah teman saya di pondok pesantren dulu di Sulawesi. Masuknya SMA. Nah, karena kita sama-sama anak pondok, saya ini nostalgia. Apalagi akhir-akhir ini memang lagi banyak banget nih pembahasan tentang pondok. Mulai dari pesantren sesat lah, segala macam, apakah sistem pesantren relevan dan lain segala macamnya. Tapi kita tidak akan ngobrol tentang itu. Iya. Tidak akan ngobrol tentang air zaitun dan segala macamnya. Tapi ingin berbicara tentang hal-hal unik yang terjadi di pondok, atau boleh kita bilang sebagai apa ya, pondok pesantren undercover lah. Hal-hal yang dilakukan oleh para santri untuk mengelabui aturan atau melakukan hal-hal aneh dan segala macamnya. Gitu, Ci. Menarik. Nah, kalau saya kan pondoknya nggak terlalu lama ya. Nggak lama, saya cuma beberapa tahun aja. Nah, kalau Uci ini dia itu dari setelah SD ya, Uci ya? Setelah SD saya sudah masuk di pondok pesantren. Awalnya di Pangkep 3 tahun, terus lanjut ke Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Setelah itu ya, bahkan di kampus pun saya masih mondok 1 tahun. Kau kuliah di mana? UIN. Di UIN Maulana Malik Ibrahim. Wajib ya? Wajib, program Ma'had namanya. Program Mahat. Jadi kayak pesantren juga berarti. Ya, Itu pesantren. mahasiswanya tinggal di asrama. Mahasiswanya, semua mahasiswa baru itu diwajibkan untuk tinggal di asrama selama 1 tahun. Terus programnya mirip nggak kayak kita di pesantren dulu, yang malam udah ngaji, hafalan dan segala macam? Kesehariannya kurang lebih sama. Jadi setelah sholat subuh, aktivitas dimulai, ada kajian kitab. Lalu jam 8 masuk kampus. Setelah dari kampus akhirnya sore, malam juga ada kajian kitab. Ya. Berarti mirip lah ya. Mirip. Cuma bedanya lebih bebas. Iya, lebih Boleh bebas. bawa HP. Boleh bawa HP, Laptop. bawa laptop semua. Motor semua Ya, kendaraan. udah bisa. mahasiswa ya. Butuh begitu. Ya pasti. Tapi gini, maksudnya kan kalau dihitung-hitung kamu itu kan udah mondok tuh berapa tahun gitu ya. Iya. Berarti banyak banget nih. Karena biasanya gini nih, kalau apa ya, kita nggak usah ngomongin kenakalan atau apa, tapi hal-hal yang random yang sering dilakukan oleh anak pesantren. Karena kan bayangin nih, kita itu mondok ya, tinggal di situ, sekolah di situ, tanpa akses hiburan apapun. Nggak ada internet, nggak ada HP, bahkan colokan pun hampir nggak ada, cuma ada lampu. Jadi hal-hal itu pasti akan menimbulkan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang random. Entah itu mengakali aturan atau mengisi kegabutan dan segala macam. Nah, kita mulai dulu nih, Ci. Pertama kali kamu masuk pondok, apa hal-hal unik yang terjadi di pondokmu atau hal yang memorable yang sampai sekarang itu membekas gitu? Ya. Yang pertama mungkin setelah dari SD saya melanjutkan pendidikan agama ya. Saya di pesantren namanya Pondok Pesantren Sohwatul Is'ad di Pangkep. Itu yang punya orang Endrekang. Oh iya. Satu kampung sama saya. Jadi waktu itu saya benar-benar menjadi seorang santri baru yang mengikuti aturan dengan baik. Tapi ada satu peristiwa yang membuat saya ingin begitu untuk melanggar satu aturan. Aturan apa yang pengen kamu langgar itu? Jadi
awal kita SMP ya, zaman-zaman SMP itu atau sanawiyah, awal mulai itu boomingnya yang namanya Facebook. Ya, akhirnya kita pada waktu itu saya dengan teman-teman saya, ya kita ketahui bersama bahwasanya pondok ini kan liburnya notabene-nya banyak yang hari Jumat. Kebanyakan hari Jumat. Pesantren itu liburnya kebanyakan hari Jumat. Hari Kamis malam saya dan teman saya akhirnya merencanakan kabur untuk main warnet. Berapa jauh dari pesantrenmu tuh? Pondok pesantren saya dari jalan raya itu 3 kilo. Ke warnet? Dari pondok pesantren saya ke warnetnya, ya keluar ke jalan rayanya itu 3 kilo kami berjalan, itu malam. Dan waktu itu pondok pesantren saya berada di desa yang lumayan terpencil. Akhirnya maghrib kami berangkat, kebetulan teman saya yang saya temani kabur ini itu akamsi istilahnya. Akamsi. Dia anak pondok tapi orang situ. Jadi dia tahu betul medannya, dan kemudian kita berencanakan itu besoknya kita kembali masuk ke pondok, akhirnya kita dapat hukuman di gundul. Itu biasa berarti. Biasa. Maksudnya kayak kalian kabur malam Jumat, terus baliknya besoknya. Itu. Tapi di sana itu ya level pertama. Biasa lah ya, anak pondok itu pasti hukumannya salah satunya botak. Yang lain-lainnya kita nggak usah cerita lah ya. Terlalu ekstrim. Nggak tahu kalau sekarang ya. Itu yang level pertama. Ada nggak keanehan atau ada nggak temanmu yang benar-benar beda banget pas mondok di SMP? Ya, di waktu SMP itu saya ingat betul ada peristiwa yang membuat saya belajar bahwasanya ternyata kita memang harus menghormati seorang kiai. Jadi ada satu peristiwa pencurian. Pencurian apa itu? Pencurian uang kas kelas. Oh iya. Biasalah kalau di pondok kan segala keterbatasan itu ternyata membuat pikiran santri-santrinya kreatif. Iya benar. Ternyata sering banget tuh kalau awal kehilangan barang, uang dan segala macamnya. Nah, jadi waktu itu saya masih kelas 1 sanawiyah. Lalu kemudian yang oknum ini itu kelas 3. Oh, senior. Yang dicuri itu uang kas kelas, tapi yang megang itu ustadz. Dia nyuri di ustadz? Dia nyuri di kamar ustadz. Berani sekali. Luar biasa memang. Dia memang katanya orang nakal yang kan tujuan orang masuk pondok itu berbeda-beda, bro. Kadang pondok ini dianalogikan sebagai bengkel manusia. Akhirnya siapapun bisa masuk. Yang merasa bermasalah silahkan masuk. Iya, orang tua yang nggak sanggup mendidik anaknya dilemparin ke pesantren. Jadinya di pesantren berkumpul banyak anak-anak nakal sebenarnya. Bermacam-macam. Tapi banyak juga yang benar. Benar. Cuma itu yang jadi problem sih. Terus gimana? Singkat kata, pencurian itu sudah selesai. Akhirnya 3 hari 3 malam pencariannya belum ketemu pelakunya. Digeledah semua orang berarti. Digeledah semua orang, nggak ketemu. Akhirnya di satu salat subuh hari ketiga, itu kan biasanya ada kajian dari Bapak Kiai. Akhirnya Pak Kiai ini mengetahui ada masalah pencurian itu, lalu Pak Kiai mengatakan kalau pencuri itu tidak mengaku hari ini, nanti malam dia akan ketahuan, pasti akan ketahuan. Dari situ kemudian saya ingin melihat betul benar nggak yang dipaparkan oleh Pak Kiai ini. Terus akhirnya pada malam hari tepatnya jam 11 ternyata benar si pencuri ini kedapatan membelanjakan uang curiannya di kantin dengan mentraktir teman-teman seangkatannya. Bodoh. jadi akhirnya teman-temannya mulai curiga. Ini kok tiba-tiba banyak uang, padahal ini tanggal tua, kiriman belum datang dari orang tua kita. Akhirnya diteliti, kemudian Ustadz juga memanggil anak tersebut, lalu diinterogasi, akhirnya mengakulah dia. Dan di situ saya mulai percaya Pak Kiai ini luar biasa sakti, ternyata bukan manusia biasa kayaknya Pak Kiai. Gak bisa macam-macam ya. Iya, kalau sudah seorang Kiai gitu. Itu sih yang membuat saya berkesan. Kalau di pondokmu yang
SMP ini, MTs ini cuma sampai kelas 3 atau ada SMA-nya? Betul, cuma sampai kelas 3. Cuma belum ada. pas saya tamat itu belum buka yang tingkat aliyahnya. Oh, berarti pesantren lumayan baru. Ya, saya termasuk alumni ketiga, baru alumni baru sekali itu. Belum terlalu banyak hal-hal belum terlalu banyak aneh yang terjadi kalau pesantren baru. Iya, jadi lebih banyak anak-anak yang taat sama aturan. Iya, betul. Nah, kalau kita ngomongin sekarang kita pindah nih pesantren. Ini kan habis ini pindah lagi pondok ke SMA. Iya. Itulah yang mempertemukan saya dengan Three Idiot ini. Nah, nanti kita akan berbicara terkait dengan Three Idiot. Three Idiot enggak usah nih. Itu jokes internal. Jokes internal, oke. Jadi lulus SMP, Uci merantau ke Makassar. Iya, merantau. Saya dari Andrea Kanjo Makassar, ketemulah kita ketemu. sebagai santri baru. Kalau saya nggak ada pengalaman sama sekali ini. Tapi memang di pondok kita ini menurutku cukup unik karena banyak hal-hal unik yang terjadi. Mungkin di pondok-pondok lain juga karena di pesantren kita itu kan dilarang HP, dilarang ini, pagarnya tinggi 2 meter mungkin ya. Betul. Ada yang pendek tapi rata-rata 2 meter. Rata-rata 2 meter. Dan segala macamnya. Tapi justru dengan semakin ketatnya aturan itu kita itu semakin meronta-ronta untuk mengakali aturan. Iya. Dan di situ di pesantren kedua ini saya malah lebih banyak melihat hal-hal yang seru begitu. Iya, unik-unik. Karena teman-teman saya termasuk masnya ini kenakalan yang bahkan sekarang sudah menjadi bahan bercandaan kita. Salah satunya adalah bikin cas-casan di atas palpon. Itu adalah salah satu kesaktian yang sampai sekarang saya masih belum bisa memecahkannya, Mas. Karena aturan yang kemudian mengekang kita bahwasanya di pondok tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa alat elektronik. Akhirnya teman-teman memikirkan bahwasanya cara untuk. Tapi uniknya pondok kita ini kan sebenarnya dia itu tidak hanya melarang, tapi semua colokan itu tidak ada, dimusnahkan ya. Semua colokan dimusnahkan. Kecuali di beberapa tempat aja, kayak misalkan di masjid, di kelas. Itu pun di masjid cuma di belakang tempat nyolok radio, atau nyolok speaker ya. Terus di lab dan segala macam di di asrama, terus di kelas itu nggak ada. Betul. Nah, saking nggak ada tempat ngecas, akhirnya karena tetap ada sebagian anak-anak yang membawa ponsel ya, HP. Akhirnya banyak nih yang menjadi kreatif. Plafon asrama ini dijebol, di atas kan ada kabel tuh. Terus dibajak, dibikin colokan di atas. Luar biasa memang. Saya juga nggak mikir kok kepikiran. Tapi itu masih mending. Ada yang lebih parah, bikin di dalam WC. Itu parah itu. Kabel-kabel yang kayak gini nih, Mas, itu aduh. Jadi tapi kreatif mereka. Maksudnya kalau ada kabel yang dialiri listrik aja, pasti habis itu dipotong atau dikuliti terus disambung, bikin terminal listrik. Akhirnya kita tertolong, HP kita tertolong. Akhirnya. Kalau kamu dulu bawa HP nggak? Jujur bawa. Kelas berapa? Kayaknya gelar saya sebagai santri teladan nanti dicabut ini. Nggak masalah, semuanya hampir bawa kalau udah senior kan. Kelas 2 berarti? Kelas 2 aliyah, SMA. kelas 5 lah kita ya. Sebutannya kelas 5 kalau di pondok. Berarti aku juga bawanya sekitar itu lah. Sekitar itu, kita biasa main bareng gitu kan. HP mu pernah tertangkap Ustadz nggak? Pernah sekali. Nah, itu ditangkapnya sama Ustadz yang kita juluki dengan 1024. 1024 kamu. 1024 itu nomor plat mobilnya Ustadz Arsyad. Kepala sekolah legend. Semoga beliau nggak marah ya. Ini cerita-cerita masa lalu aja ya. Jadi punya kesaktian juga Ustadz Arsyad itu, Mas. Suka menyelinap, tahu-tahu muncul. Tahu-tahu langsung tiba-tiba muncul. Akhirnya nangkap HP kita. Luar biasa juga. Jadi kebiasaan kita dulu itu kan kalau sudah malam-malam sembunyi-sembunyi di kamar main HP. Tapi pintarnya Ustadz itu HP itu kan ada cahayanya kan. Dia saya langsung matikan lampu. Jadi kelihatan tuh wajah-wajah yang disinari HP. Nah, itu pelaku-pelaku. Iya, apalagi kan biasanya saklar lampu di dekat pintu masuk. Jadi langsung dipadamkan lampu. Tempat tidur siapa yang bercahaya
itu yang disita. Ya begitulah. Tapi HP kita kan dulu jelek-jelek, nggak bisa buat main game. Ya. Cuma bisa buat chatting dengan cewek-cewek pesantren sebelah. Itu yang aduh luar biasa itu. Itu sih paling Membekas gitu. salah satu yang membekas, karena apa ya, kayak kita pegang HP tuh, atau kalau sekarang istrimu kan itu ya gebetanmu kan di zaman santri. Ada. Mungkin orang nggak semua relate, tapi mungkin anak pondok pasti ngerti lah ini. Yeah. Jadi pesantren kita itu berada di kompleks yang memang ada beberapa pesantren. Ada di beberapa situ. pesantren gitu. Nah kebetulan beberapa mungkin ya 100 atau 200 meter dari pesantren kita ada pesantren perempuan. Ya. Boleh dibilang pesantren elit lah, kita nggak usah sebut merek, tapi di sana itu perempuan semua isinya. Alhasil kita tuh sering ketemu dalam beberapa event misalkan kayak pramuka atau hal lainnya dan segala macam. Disitulah sudah mulai lirik-lirik karena perempuan. kita tumbuh di pesantren itu Semuanya laki-laki, jarang bertemu dengan perempuan, dan kita tumbuh di saat ketika ketemu remaja. perempuannya tuh paling di ini, ibu dapur, ibu kantin, Ibu dapur, ibu kantin, ibu guru di kelas. sudah itu saja. Ada akhirnya kita sebagai anak yang berkembang, yang mengalami masa-masa ketertarikan, kita mengalami pubertas tanpa melihat sosok wanita. Akhirnya itu juga yang menimbulkan kreativitas kita. Kita harus mengenali potensi kita. Oh, saya potensinya di sini, skill saya di sini. Sembunyi bawa HP. Sembunyi bawa HP. Chatting dengan tetangga pesantren. Nah kalau kamu dulu chattingnya pakai apa tuh? Sama enak ya kalau istri gebetanmu dulu kan jadi istri. Kalau aku kan. Jadi kami pertama kali itu chattingan lewat Facebook Messenger ya. Kalau kamu bawa HP, dia bawa HP atau enggak? Iya, di event itu ya saya sedikit cerita tentang event itu. Diadakan oleh salah satu koran ternama di Sulawesi Selatan. Jadi pertemuannya itu di event. Di event itu tidak bisa saya lupakan sih. Karena pengen lupa juga nanti diingatkan lagi sama istri saya. Oh ya, kalian itu bertemu di event. Berarti kita kan jadi peserta ya? Ya, kita jadi peserta. Terus istrimu yang sekarang ya, dulu gebetan itu juga peserta. Ya, mewakili pondoknya juga. Sama gebetanku. Sama gebetannya Mas ini. Tapi nggak lama sih. Kita dulu sahabat seperjuangan. Sahabat seperti Dalam hal pondok iya, dalam hal asmara juga. Iya, tapi skip aja. Terus habis itu kan chatting dong habis pertemuan. Dulu Instagram belum booming ya zaman-zaman itu. Belum booming. Facebook. Kalau kamu mengakses Facebook pakai apa? HP yang tadi sembunyi. Iya. HP sendiri apa HP teman? Saya memakai HP sendiri. Setelah 1024 beraksi, akhirnya saya ke adik kelas kah, ke kakak senior kah untuk meminjam HP. Pokoknya mencari cara bagaimana caranya supaya pesan saya tersampaikan ke. Nah kalau dianya tuh balas pakai apa? Dia juga bawa HP atau? Nah itu kurang tahu. Karena yang ku ingat dulu mereka itu balasnya cuma hari Jumat. Nah, iya benar. Tahu nggak kenapa? Kurang tahu. Karena itu hari libur dan mereka boleh pakai komputer. Oh, wow. Makanya gebetan kita tuh kan gantian pakai komputer yang sama. Iya. Mereka masuk ke lab gitu ya? Iya, entah kita yang gantian pakai HP yang satu. Iya. Habis kamu chatting dengan saya gantian sama aku yang chatting. Menarik. Enggak, maksudnya kenangan aja sih. Cuma maksudnya kayak percintaan anak pondok itu benar-benar kayak berbeda begitu. Kayak zaman dulu. Iya. Kita chatting hari ini nanti dibalas hari Jumat. Kayak orang tua kita gitu ya, kirim surat gitu. Iya sih, sudah. Kalau sekarang mungkin lebih canggih ya karena internet lebih mudah. Tapi zaman kita dulu cuma lewat Facebook. Kadang-kadang juga, tapi selalu sih ya, satu HP buat beberapa orang. 20 menit hanya untuk memastikan siapa nih yang ngechat hari ini. Siapa yang ngechat ini. Terus
Ini Ci, ya kita skip itu ya. Skip. Nanti terlalu dalam. Terlalu dalam urusan asmara. Pokoknya urusan asmara anak pondok itu unik tapi tidak se-ekstrim Putih abu-abu yang di iya, luar. karena mereka ketemu ini dan segala macamnya. Ya paling lihat apa ya? Sekedar melihat saja sudah bahagia gitu. Tapi lagi-lagi itu yang membuat kita perjuangannya lebih terasa begitu. Tapi kok ingat gak? Kan kita beberapa kali itu, kayak misalkan event yang mempertemukanmu dengan istrimu sekarang itu kan adalah event dimana kita ikut nekat tapi kita nggak punya modal apapun. Betul, betul. Dan salah satu aktornya adalah kamu, saudara. Iya kan, itu tuh event Luar biasa memang. event mading 3 dimensi. Mading kalau nggak 3 salah. dimensi. 3 dimensi. Kalau idenya itu dari Tuding. Idenya dari Tuding dan ketua Taufik. IPM kita. Ketua geng lah. Ketua geng kita ya. Semua orang kan pada bikinnya dari gabus, dari styrofoam, dari plastik dan segala macam dengan berbagai macam alat. Kalau kita kan nggak punya bahan. Tidak, Kita kita pondok tidak. pesantren yang miskin. waktu Dengan itu. segala keterbatasan itu, kita mendapatkan salah satu kategori juara loh. Unik, terunik doang. Terunik. Nah, waktu itu kita itu bikin akuarium besar. Akuarium besar. Mungkin begini ya, semeja Besar ini. sekali karena dia tuh akuarium besar yang dibikin dari kaca jendela sekolah. Wah, itu. Kau tahu nggak berapa kaca jendela sekolah yang aku lepas? Yang kita Semoga kau jendela kelas, bayangkan. jendela kelas kita kan memang ada beberapa yang sudah lepas. Iya. Tinggal ambil terus lepas kayunya, jadinya kan kaca polosan. Kaca polosan terus kalau satu akuarium itu berarti butuh 5 lembar kaca. 5 lembar kaca. Karena kan 4 sisi kanan kiri, depan belakang sama Sama yang di bawahnya. bawah. Terus lem pakai lem kaca. Masalahnya ternyata membuat akuarium itu tidak semudah itu. Iya. Kaca jendela itu tidak bisa dibikin akuarium sebesar itu karena kan terlalu besar tuh. Ukurannya kayaknya hampir setengah meter. Hampir setengah meter kayaknya. Atau lebih ya. Lebih sih. Lebih ya, setengah meter itu tapi terlalu tipis sampai kacanya itu melengkung. Melengkung Luar dan biasa. bocor di mana-mana. Untungnya pas event itu nggak pecah. Untung pas event nggak pecah. Padahal udah wanti-wanti. Jadi bikin akuarium terus diisi air, terus ditaruhin kapal ya, semacam kapal apa ya? Kapal besar lah. Ya, Jadi dari kita- gabus nggak sih itu ya? Enggak, dari kayu. Dari kayu itu. Dari Ya? kayu juga. Kita itu nggak punya gabus sama sekali. Benar. Karena kita miskin. Karena itu bahan elit lah termasuk waktu itu ya. Bahan elit. Enggak, bukan cuma bahan elit, kita nggak kepikiran. Pesantren kita terlalu terbelakang. Dan salah satu peristiwa yang saya ingat di event itu adalah ketika kita tinggal di sana. Ini bayangkan, ini salah satu gedung paling tinggi di kota Makassar. Kita tinggal di sana sampai jam 1 malam hanya untuk mengisi kolam kita Oh, itu. iya. Jadi kan gini ceritanya kan. Acaranya kan besok. nih. Acaranya besok nih, besok banget. Tapi orang-orang udah mulai ngedrop madingnya. Iya. Mading 3 dimensi. Wow gitu ya. Ada yang bawa yang bentuknya gunung-gunung dan segala macam. Pokoknya benar-benar kayak miniatur. Iya. Miniatur. Aku lupa sih temanya waktu itu apa. Tapi intinya orang udah mulai bawa. Mereka bawa tinggal. Iya. Kita juga bawa. Tapi kosongan. Tapi masalahnya mading kita itu harus diisi air. Isi dengan air. Kan nggak mungkin kita isi dari pondok. Betul. Jadi bawa akuarium kosongan ke gedung yang tinggi itu, Iya. terus habis itu diisi. Diisi. Dan masalahnya nyari keran di gedung besar kayak gedung kantoran itu susah banget. Susah Nggak banget. kayak di masjid tak ada selang di ini. Langsung disambung aja ya. Sampai-sampai kita itu jadi acaranya kan masih besok nih. Iya. Tapi kita udah mulai ngisi akuariumnya itu mulai tengah malam pas Tengah udah malam. sepi. Benar. Tengah malam sampai subuh diisi tuh bawa ember jalan di ini. Kita bikin basah-basah bergantian ngangkat ember buat ngisi. ngisi mading itu. Kalau dipikir-pikir kenapa bikin itu? Kebayang nggak kalau itu pecah di ruang acara kan berantakan semua. Berantakan semua satu acara. Itu anehnya itu nggak kepikiran sama kita. Karena kita di pondok itu memang sudah berjibaku dengan masalah-masalah itu tadi. Bikin akuarium dari kaca jendela. Padahal kaca akuarium itu harusnya tebal. Ya, Untung saja nggak pecah. untung saya nggak pecah betul. Itu yang nggak bisa dilupakan lah ya. Itu yang mempertemukan saya dengan jodoh saya itu tadi. Jodoh.
Nah tapi gini Ci, kan tadi udah kita ngobrol ya nostalgia. Aku pengen nanya nih, kalau sekarang itu kayak sering banget sebenarnya kita mendengar kayak di pesantren itu atau ada pesantren yang diisukan sesat, atau ajarannya itu berbeda dengan ajaran mainstream. Contohnya kemarin tuh ada Al Zaitun, atau bahkan ada banyak hal dan segala macam. Kalau kamu sendiri nih yang memang mungkin lebih banyak kenal anak-anak pondok dan segala macam, apakah memang hal-hal semacam ini sering terjadi? Penyimpangan-penyimpangan yang berkedok pesantren? Ya, kalau menurut saya ya, jadi orang-orang sekarang ini atau masyarakat kita sekarang ini itu lebih melihat pondok pesantren bukan kepada substansi apa yang diajarkan di dalamnya, bukan kepada ideologi apa yang diperjuangkan di dalamnya, tetapi mereka lebih melihat popularitasnya sampai mana pesantren ini. Coba lebih melihat, oh pesantren ini santrinya banyak, kalau begitu saya harus masukkan anak saya ke sini. Gedung-gedungnya bagus. Gedung-gedungnya bagus, fasilitasnya layak dan wow begitu. Akhirnya itu yang kemudian membuat para orang tua yang membuat tertarik hanya tampilan luarnya saja, tanpa kemudian mengkaji sebelumnya. Ini pesantrennya ideologinya apa, terafiliasinya dengan apa. Betul sekali. Atau kalau anaknya udah masuk, anaknya di otaknya dicuci, ya sudah selesai. Karena anak itu kan di usia-usia perkembangan kayak gitu dikasih makan doktrin apapun tuh masuk. Beda kalau sudah kuliah dan segala macam. Betul. Makanya pesantren itu menjadi berbahaya ketika pesantren ini bermasalah karena 24 jam mereka bersama orang itu. Kebayangin kalau ada sebuah pesantren yang memang itu pesantren sesat, terus kita menitipkan anak kita di situ, anak kita yang sedang mencari jati diri, 24 jam dia diawasi, didoktrin ini, didoktrin itu, di segala macam. Makanya sebagai orang tua itu memang harus, menurut saya pesantren itu bagus untuk beberapa tipe manusia, tapi memang tidak semua orang cocok untuk masuk pesantren. Betul. Dan sebagai orang tua mestinya itu selektif. Nah kalau keluargamu nih atau orang tuamu nih, bagaimana? Pastikan yang pernah masuk pesantren bukan cuma kamu doang dong di keluargamu, pasti ada sepupumu atau mungkin adik dan saudara-saudaramu dan lain-lain. Bagaimana indikator keluargamu atau orang tuamu itu memilih pesantren? Apa yang menjadi pertimbangan utama mereka? Kalau orang tua saya, yang pertama yang dilihat adalah siapa pengasuhnya atau siapa petinggi yang ada di pesantren tersebut. Ketika misalnya petinggi atau Pak Kiai yang ada di pesantren ini ternyata seirama dengan ideologi orang tua saya, atau kemudian cocok pas begitu dengan ajaran-ajaran yang memang sudah diyakini baik oleh orang tua kita, ya dengan mantap mereka akan memasukkan kita ke pondok tersebut. Ya, jadi yang indikator yang paling pertama itu tadi adalah siapa sosok atau siapa ulama yang ada di pesantren. Karena orang-orang akan melihat bahwa pesantren ini baik ketika diasuh oleh ulama ini misalnya. Akhirnya kemudian yang kedua adalah tentu fasilitas. Penting juga fasilitas. Karena bagaimanapun betul, orang tua itu pengen dong anaknya mendapatkan fasilitas yang terbaik. Cuma memang tidak bisa dipungkiri bahwa sebaik-baiknya fasilitas di pondok tidak akan sama yang ada di rumah. Iya kan? Betul. Karena kita dikirim untuk menderita memang. Memang. Ada. Iya, maksudnya dalam artian yang penting itu lengkap sih menurutnya. Kayak gedung asramanya tidak bocor lah. Tidak ada masalah di beberapa tempat. Iya, airnya ada, tersedia. Nah kalau orang tuaku itu juga sama sih kan, karena adikku kan juga sempat masih nyantri ya sekarang, baru lulus kayaknya. Tapi orang tuaku tuh lebih simpel aja sih. Syaratnya dia itu yang penting pesantren Muhammadiyah. Wah, yang penting afiliasinya Muhammadiyah. Iya, karena memang orang tua memang bisa dibilang bukan orang Muhammadiyah juga, maksudnya bukan struktural Muhammadiyah, tapi simpatisan. Kan sama aja dengan orang-orang NU, pasti mensyaratkan minimal pesantrennya harus NU. Ya. Mungkin nggak selalu, tapi dengan demikian kan lebih tenang.
hatinya di rumah lebih tenang. Benar. Setidaknya paham, oh ideologinya, mazhabnya sama. Sama. Ini bukan ngomongin NU lebih baik, Muhammadiyah lebih baik atau enggak, tapi kepilihan aja sih. Pilihan, lebih kepada pilihan. Karena memang benar-benar ada pesantren yang nggak jelas terafiliasi mana. Betul. Tahu terafiliasi sama ideologi ekstrim, praktek-praktek ajaran ekstrim dan segala macam, dan kita tidak bisa menutup kemungkinan itu. Maka menurut saya itu kayak nggak masalah ideologi kita apa, atau kita terafiliasi apa, kita orang Muhammadiyah kah, NU kah, atau lain-lain kah, apalagi namanya yang persis dan segala macam. Yang penting misalkan kayak milih nih pesantren karena si orang Muhammadiyah, sudah Muhammadiyah lebih nyaman karena kita udah tahu nih Muhammadiyah kayak gini. Atau misalkan saya orang NU, ya sudah NU, daripada saya bawa ke pesantren yang terafiliasinya nggak jelas. Iya, lebih aman, lebih nyaman. Iya, lebih nyaman. Setidaknya kalaupun ada yang nggak kita tahu nih garis besarnya. Iya. Gambaran pesantren Muhammadiyah itu kayak mana, gambaran besar pesantren NU itu kayak mana, persis itu kayak gimana. Iya. Menurut saya sih penting itu ya. Penting. Makanya kayak orang tua kalau mau memasukkan anaknya ke dalam, coba deh dipilah-pilah lebih condong kemana nih. Nggak harus sih, nggak harus menjadi orang Muhammadiyah, NU atau yang lain, tapi setidaknya kalau misalkan amalan-amalan kita itu cocok, kayaknya sih lebih cocok praktek-praktek sholatnya NU deh. Ya. Kenapa nggak anaknya dibawa ke NU aja? Ke NU. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kemampuan orang tua kita juga tidak merata begitu dalam hal mendalami ilmu agama begitu. Betul. Jadi ya orang yang cukup percaya saja bahwa saya akan mempercayakan anak saya ke pesantren yang ideologinya Muhammadiyah. Pesantren NU, daripada kita mempercayakan pada pesantren yang tampilannya megah tapi kita nggak pernah tahu ideologinya apa. Betul. Itu kan berbahaya sekali. Berbahaya. Dan zaman-zaman sekarang itu hal-hal semacam ini bisa banyak terjadi kan. Ya. Kamu pernah nggak setelah kuliah ketemu dengan, kamu kan kuliah di ini ya, masih ya kampus kayaknya yang sering ketemu dengan para pemikir lah ya. Kita nggak usah sebut kampusnya apa, tapi kampus yang akan sering bersinggungan dengan pemikir-pemikir Islam lah dan segala macam dan lain-lain. Pernah nggak ketemu dengan mantan anak pondok yang kemudian menjadi ekstremis? Setidaknya secara pemikiran, bukan tindakan. Pernah. Bahkan ada beberapa yang saya kenal baik begitu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang dia adalah alumni pondok yang ternama di Indonesia. Ternama? Kalau saya tidak sebutkan namanya, tapi semboyannya saya sebutkan nggak apa-apa ya. Itu pasti akan menjurus ke sana ya. Cluenya aja. Pesantren yang besar kan? Pesantren yang besar. Hampir semua orang tahu. Terkenal, semua orang tahu. Oke. Terus? Tapi kemudian ketika keluar dari pesantren itu, mungkin ini juga yang perlu menjadi perhatian kita ya, bahwa apa yang menjadi keyakinan kita ketika masih di pesantren, apa yang menjadi amalan atau ibadah kita ketika masih di pesantren itu sebisa mungkin dipertahankan ketika kita di luar. Ya. Karena banyak kemudian teman-teman kita yang di pesantren bagaikan katak dalam tempurung, akhirnya ketika keluar bagaikan burung yang keluar dari sangkarnya, akhirnya terbang kemana-mana tak tahu arah. Nah itu yang kemudian banyak yang terjadi. Ya. Akhirnya diseret ke sini ikut, diseret ke sini ya ikut. Akhirnya banyak juga yang menjadi ekstremis, banyak juga yang menjadi salah satu organisasi yang kemarin dibubarkan, itu ormas yang dibubarkan. Ikut simpatisan. Sekedar simpatisan atau menjadi orang yang sangat aktif atau pentolan. Ya, awalnya kemudian menjadi simpatisan, akhirnya keseringan ikut kajian halaqah begitu. Akhirnya menjadi salah satu pengurus di kampus itu, jadi ekstremis. Tapi sudah dibubarkan. Jadi sudah dibubarkan. Memang orang yang keluar dari pondok itu hasilnya kadang-kadang macam-macam. Betul. Ada yang pas di pondok itu dia alim sekali, hafalan bagus dan lain-lain, tapi pas sudah lepas benar-benar liar. Ada juga tuh yang kayak gitu-gitu tuh, pas keluar malah menjadi ekstremis dan segala macam. Padahal di pesantrennya saja itu nggak pernah diajarkan demikian. Iya kan? Betul. Cuma lagi-lagi adalah karena semasa di pesantren itu terlalu mungkin dikerangkeng, sampai akhirnya
dia melakukan berbagai macam aturan, taat terhadap aturan bukan atas dasar keinginan, tapi keterpaksaan. Kan banyak juga tuh yang kita kenal pas di pesantrennya dia itu baik, rajin sholat, kalem dan segala macam. Tapi ternyata setelah lulus dari sana keluar justru jadi berandal. Ada kan? Banyak. Dari pesantren kita pun banyak. Kayaknya hampir semua pesantren deh akan ada produk-produk demikian. Kalau menurutmu kenapa mereka bisa gitu? Maksudnya kayak berubah banget gitu loh. Kalau memang yang nakal di pesantren terus keluar nakal lagi kan lumrah ya. Lumrah. Tapi kalau yang teladan terus tiba-tiba keluar malah jadi nakal, itu kan ada yang salah nih. Ada yang salah, benar. Akhirnya kemudian menurut saya adalah ketika teman-teman yang berubah ini atau alumni pesantren yang kemudian di dalam pesantren semasa mondok itu alim, teladan, kemudian keluar kemudian menjadi berandalan atau apa yang tak tentu arah ya. Iya, 180 derajat lah. Itu tadi yang kemudian saya coba pikirkan, mungkin mereka terjerembab masalah emosi atau masalah emosionalnya, mungkin pas di pondok itu dia tidak menerima apa yang kemudian diajarkan oleh ustadz-ustadz kita dengan ikhlas, tapi lebih kepada karena dia takut. Ya, karena beda kemudian ketika ada ilmu yang kemudian kita terima dari seorang guru atau seorang ustadz, ketika kita menerimanya dengan memang niat untuk memperbaiki diri, maka insya Allah itu akan membekas. Tapi kemudian ketika kita menerimanya karena kita hanya takut sama siapa sih yang sebagai perantara ilmu ini atau siapa ustadz yang mengajarkan, maka itu biasanya terpental. Itu biasanya tidak bertahan lama dalam diri kita. Akhirnya ketika kita mendapat kebebasan, ketika orang yang kita takuti ini sudah tidak berada dalam satu lingkungan lagi dengan kita, ya sudah, kita kemudian kemana-mana sudah, karena sudah tidak ada sosok itu. Kalau kamu nanti nih Ci, kalau udah punya anakmu bakal kamu suka. Ini pertanyaan yang sulit juga. Ini pertanyaan yang sulit. Karena kadang-kadang orang yang pernah mondok itu justru takut, berpikir berulang-ulang untuk memondokkan anaknya. Penuh pertimbangan. Penuh pertimbangan. Kalau saya nanti kalau sudah punya anak, insya Allah akan saya pondokkan, akan tetapi pertimbangannya itu bukan pertimbangan anak saya harus mondok atau tidak, tapi pertimbangannya adalah pondok mana yang kemudian cocok dengan anak saya. Pesantren mana yang kemudian cocok dengan apa yang saya juga yakini. Lebih kepada itu sih, karena kita ketahui kan sudah menjamur juga ya pesantren di mana-mana ya. Namun afiliasinya itu yang kemudian harus kita identifikasi terlebih dahulu. Ya banyak lah pertimbangan. Ya. Urgensinya sih afiliasinya itu kemana. Kemudian yang kedua manajemen yang bagusnya itu. Karena bagaimanapun memang sangat sulit untuk menciptakan pesantren yang benar-benar bagus secara tampilan, manajemen, pendampingan dan segala macam, karena itu tadi mengawasi anak-anak muda yang dikumpulkan di suatu tempat benar-benar dikerangkeng, dan kadang-kadang memang ada yang anak-anak yang memang sudah nakal dari sana yang kemudian dipaksa masuk pesantren terus disatukan gitu. Makanya apa saja bisa terjadi. Kenakalan-kenakalan, ekstremis atau bahkan hal-hal aneh itu bisa terjadi. Kreativitasnya macam-macam. Seperti yang kita bahas itu tadi. Dan satu lagi sebenarnya menurutku yang kurang banget sampai hari ini adalah bimbingan konseling di pondok itu menurutku kurang. Sadar nggak sih selama ini bahwa memang secara fisik atau mental anak pondok itu rata-rata kuat karena ditempa oleh keterpaksaan. Terpisah dari orang tua dan segala macam dan lain-lain. Cuma kadang-kadang itu membuat, kalau dipikir-pikir sekarang ya, bahwa kadang-kadang itu justru membuat hati kita itu tidak punya rasa lagi. Jadi sebenarnya anak ini bukan kuat, tapi hatinya mati. Makanya ketika keluar dari pondok, dia di pondok alim dan segala macam, keluar bebas menjadi liar. Karena secara emosional sebenarnya tidak stabil, tapi sekedar mengikuti rules sebagai robot aja. Betul. Makanya menurutku di pondok itu benar-benar
hampir nggak ada bimbingan konseling ya. Karena kalau kita nangis dibilang manja, ini dibilang itu dan segala macam, benar-benar dipaksa untuk selalu menjadi kuat. Iya nggak sih? Betul. Makanya kayak tadi itu tuh, yang awalnya tuh dia baik banget di pesantren, tapi giliran mengenal dunia yang begitu luas, ternyata justru menjadi liar. Karena lagi-lagi pas di pesantren emosionalnya sebenarnya nggak matang, tidak berkembang lah. Karena selalu dalam tekanan itu tadi. Ya kan kalau di pesantren kita tuh benar-benar nggak ada dibimbing oleh orang tapi bukan orang tua. Saya kemudian berpikiran seperti ini, saudara. Apakah kemudian orang-orang yang kemudian mengelola pesantren kita atau beberapa pesantren yang tidak punya bimbingan konseling itu menginkludkan atau kemudian kajian-kajian atau misalnya siraman rohani dari ustadz itu kemudian dijadikan sebagai alternatif bimbingan konseling atau bagaimana? Tapi kalau menurut saya itu adalah satu hal yang berbeda. Benar. Dan tetap kemudian membutuhkan apa yang namanya bimbingan konseling, apalagi kita sains, bukan yang doktrin agama. Betul, bukan yang doktrin agama. Karena ini kaitannya dengan sains, ini kaitannya dengan sifat alamiah kita sebagai remaja yang berkembang. Benar. Remaja yang berkembang. Jadi tidak bisa kemudian langsung dicekoki dengan hadis, dalil-dalil yang kemudian keteladanan terhadap orang-orang soleh sebelum kita. Itu mungkin iya, akan tetapi kurang tepat begitu. Benar. Apalagi banyak anak yang mondok sebenarnya bukan keinginan sendiri. Nah, tapi dipaksa. Salah satunya mungkin kurang tahu ya. Benar kan? Sebenarnya ada sih yang benar-benar jadi, tapi memang karena dipaksa karena orang tuanya tahu potensi anaknya. Oh, benar. Ya, jadi anaknya tuh tahu orang tuanya. Maksudnya dalam artian dia memaksa anaknya karena ingin anak yang berkembang. Tapi kan ada tuh yang dipaksa karena orang tuanya sudah nggak sanggup mendidik. Sudah nggak sanggup. Nah, ini yang salah menurutku. Menarik. Iya. Ya bagaimanapun kalau kita memasukkan bahan baku yang busuk, nggak mungkin hasilnya keluar jadi mutiara kan. Mungkin iya, tapi tetap sulit. Ya, tetap sulit. Kemungkinannya tuh sedikit. Jadi sebenarnya buat orang tua nih, pesan banget nih, kalau anak kalian nakal dan merasa nggak sanggup untuk mendidik, jangan dilempar ke pondok pesantren. Karena nanti dia makin tambah nakal. Justru potensinya di sana, potensi kenakalannya bisa berkembang dengan segala kreativitas anak pondok itu tadi. Karena ini kan logika penjara. Iya. Memasukkan anak ke pesantren itu sebagai punishment karena dia tidak nurut dan segala macam. Dan ternyata orang tua yang berpikiran demikian tidak hanya satu. Betul. Kalau ada 10 orang tua berpikiran sama terus sama-sama memasukkan ke pondoknya secara nggak sadar, ketemulah mereka jadi gerombolan. Jadi geng yang sulit untuk dikalahkan. Aduh. Ya, begitulah. Ya segitu aja kali ya. Nostalgia kita. Menarik sih memang. Poin pentingnya adalah sebenarnya ini bukan hal yang ini ya. Lagi-lagi kenapa masih membahas kayak gini, karena menurutku dunia pesantren itu menarik. Pendidikannya bagus sebenarnya kalau benar-benar yang bagus. Adekku kan masih pesantren ya kemarin, dan kebetulan nemunya juga lumayan bagus menurutku di Temanggung. Pesantren Muhammadiyah juga. Pesantren Muhammadiyah. Itu tadi indikator yang pertama ya? Iya. Harus Muhammadiyah. Kan adekku ini pengen pesantren tahfiz. Orang tua syaratnya itu kalau mau masuk pesantren harus Muhammadiyah. Kalau tahfiz doang tapi yang bukan Muhammadiyah kan banyak banget. Dan ternyata pesantren Muhammadiyah yang ada program tahfiznya itu dikit banget. Kadar militan berarti. Nih ketemunya ya di Temanggung gitu. Iya, nyari Muhammadiyahnya dapat, tahfiznya juga dapat. Akhirnya. Tapi memang nggak seberat ini sih yang benar-benar tahfiz. Karena kan mereka masih sekolah reguler juga dengan pengetahuan umumnya. Iya, pengetahuan umum persis kayak kita sekolah biasa pagi, cuma pelajaran agamanya lebih banyak. Luar biasa. Ya itulah pilihan orang tua, syaratnya harus Muhammadiyah. Nanti di spill nama pondoknya ya. Saya punya adik juga mau masuk ya. Namanya ini apa ya? Al-Mu'min Tembara di Temanggung sana. Ya pokoknya kalau cari pondok Muhammadiyah di Temanggung kayaknya hanya itu deh. Atau mungkin yang salah satu yang terkenal itu. Enggak terlalu besar tapi menurutku bagus. Karena kekeluarganya di sana bagus. Dapat ke. Iya, sebagai orang yang pernah mondok,
menurutku kultur di sana lebih bagus. Iya. Dan di atas gunung jadi udara yang lebih sehat. Anaknya nggak bisa kabur Itu juga yang penting. penting. Jadi misalnya kelak kita sukses dan kemudian kita akan mendirikan pondok pesantren begitu, mending kita cari yang letaknya seperti itu. Biar orang nggak kabur. Oke, begitu saja obrolan kita. Ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa gue yang jawab? Gak apa-apa.